Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, utama dan pertama sekali kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan mengumpulkan kita di satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tentu dalam rangka untuk menjalankan dan menegakkan satu dari kewajiban kita, yaitu ibadah subuh berjamaah. Kemudian kita haturkan pula salawat dan salam, semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi termulia, Rasul teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa menapaki jalan sunnahnya sampai yaumul akhir. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Jumat dan kita tengah berada di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang terakhir dari kalender Hijriah, bulan yang ke-12. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Kenapa mesti ada persiapan untuk menyambut bulan Dzulhijjah? Para jamaah sekalian, sebagian orang ketika menyambut pekan olahraga misalnya, begitu luar biasa, disambut dengan gegap gembita. Begitu pula kalau ada lomba-lomba atau hiburan, atau misalnya menyambut kedatangan artis idolanya, kita bisa melihat bagaimana
persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sebagian orang itu. Tapi bagaimana kiranya ketika menyambut kedatangan momen-momen yang istimewa dan hari-hari yang berharga, pekan dan bulan yang mulia, yang agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkadang sedikit kesadaran manusia untuk itu. Tapi untuk menyambut tahun baru misalnya, atau Valentine's Day misalnya, atau yang lainnya dari perayaan-perayaan yang bukan dari perayaan umat Islam, yang tidak ada keistimewaannya, tapi sebagian orang begitu semangatnya dalam menyambut kedatangannya. Ya mungkin kalau bulan Ramadan kaum muslimin masih punya semangat untuk menyambutnya. Bahkan di berbagai media dan iklan banyak menampilkan informasi tentang Ramadan. Tapi bagaimana dengan bulan Dzulhijjah? Mungkin sedikit orang yang menaruh perhatian terhadapnya. Terkadang sebagian orang mengenal bulan Dzulhijjah itu hanya terbatas sebagai bulan untuk orang berangkat haji atau bulan berkurban. Hanya sebatas itu saja. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, padahal bulan Dzulhijjah punya keistimewaan yang besar dalam Islam. Hari-hari yang ada di dalamnya bahkan bisa menandingi, bisa menyamai, atau bahkan bisa mengalahkan keutamaan yang ada bahkan di bulan Ramadan. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan bagaimana pendapat para ulama di dalam permasalahan tersebut. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena minimnya pengetahuan sebagian kaum muslimin yang semoga Allah merahmati mereka, sehingga terkadang mungkin melupakan momen-momen berharga, hari-hari istimewa, khususnya di bulan Dzulhijjah yang akan datang nanti. Bulan Dzulhijjah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, dia adalah satu dari 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkannya di dalam hadisnya. Asy-syahru indallah isna asyara. Satu bulan, atau as-sanatu indallahi isna asyara syahra. Satu tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Nabi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini datang berturut-turut. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dan yang keempat, wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajabnya suku Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Yang bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban.
Maka kita ketahui bahwa Dzulhijjah ternyata satu dari 4 bulan haram, bulan terhormat, bulan yang punya keistimewaan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau kita mau melihat dari 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, maka yang paling banyak keistimewaannya adalah bulan Dzulhijjah. Yang paling banyak keistimewaannya adalah bulan Dzulhijjah. 10 hari pertamanya, hari Arafahnya, Yaumul Hajjil Akbarnya, Ayyamut Tasyriqnya, itu hari-hari yang penuh keistimewaan, hari-hari yang penuh dengan keutamaan, hari-hari yang amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bertolak dari ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi malam yang 10, dan demi asyafa' wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam ayat ini. Dan begitu banyak Allah mengawali suratnya dengan sumpah. Kita bisa lihat, wal 'asr la uqsimu bihadzal balad wat-tini waz-zaitun wad-duha. Begitu banyak ayat-ayat yang dimulai dengan sumpah. Dan sumpah itu untuk menunjukkan penekanan, penegasan, dan penguatan terhadap apa yang mau disampaikan berikutnya. Kita bisa paham, orang kalau sudah bersumpah, itu betul-betul itu. Supaya apa yang mau disampaikan ini jangan sampai kau ragu, jangan sampai kau bimbang, jangan sampai kau tidak percaya. Sudah bersumpah ini. Kalau manusia saja bersumpah, kita betul-betul bisa memperhatikan, oh dia bersumpah. Maka bagaimana lagi kalau Allah yang bersumpah? Tentu lebih apa? Lebih besar lagi perkaranya. Allah tidak bersumpah saja, kita sebagai orang beriman pasti percaya kan? Semua yang Allah kabarkan itu pasti betul, pasti benar. Tidak ada kebatilan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau Allah tak sampaikan tanpa sumpah. Nah, bagaimana lagi kalau dengan sumpah? Berarti penekanan, penegasan, penguatan terhadap apa yang mau disampaikan ini. Itu makna sumpah di dalam Al-Quran. Wal fajar, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang dikenal dengan bapaknya para ahli tafsir. Beliau mengarang kitab judulnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Kitab tafsir berjilid-jilid. Yang disebutkan bahwa Imam Ibnu Katsir saja dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim itu meringkas dari tafsirnya Imam Tabari. Dan semua para mufassir yang datang setelah Imam Tabari pasti merujuk kepada tafsirnya Imam Tabari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsirnya Imam Tabari menyebutkan
dan menukilkan kesepakatan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah bersumpah di dalam ayat ini adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Meskipun ada pendapat lain ya. Ada yang mengatakan 10 malam di sini yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kebanyakan mufassirin menyebut bahwa yang dimaksud 10 malam ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini mereka kemukakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari sahabat Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dan ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28, Allah menyatakan wa'addin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, umumkan kepada manusia, sampaikan kepada mereka agar mereka menunaikan ibadah haji. Kapan itu? Ya di bulan haji. Ya'tuna rijalan, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau mengenakan kendaraan dengan onta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang datang untuk menunaikan dan memenuhi panggilan Allah, ya'tina min kulli fajjin amiq, untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka berzikir menyebut asma Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama, yakni di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitu besar keistimewaan bulan Dzulhijjah ini. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita menyambutnya dengan persiapan. Ada persiapan untuk itu. Iya. Kalau dalam urusan dunia saja kita bisa melakukan persiapan ini dan itu. Untuk urusan misalnya ada seseorang mau beli kendaraan, mau beli mobil, maka dia menabung sebagai persiapan. Atau ada orang berniat mau beli tanah, maka dia akan menanyakan harga tanahnya. Dia mungkin akan saling menawar untuk mendapatkan harga yang terbaik, karena dia niat mau beli. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk urusan ini saja kita butuh persiapan. Nah, apalagi kalau urusan yang lebih penting daripada itu. Urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat yang menentukan kebahagiaan kita di yaumul akhir nanti. Maka kita butuh perencanaan, kita butuh niat, kita butuh memasang target, amalan-amalan yang butuh kita jalankan nanti ketika tiba bulan Dzulhijjah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya persiapan untuk kita menyambut bulan yang istimewa tersebut? Ya, bagi mereka yang diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk bisa berangkat haji,
Walhamdulillah. Nah, mereka bisa melakukan persiapan-persiapan untuk itu. Tapi kita di sini yang belum merasakan nikmatnya hari Tarwiyah di Mina atau hari Arafah yang ada di sana, atau belum merasakan wukuf di sana, sa'i antara Safa dan Marwah, begitu pula melantar jamrah dan lain sebagainya, maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak mendapatkan taufik atau belum mendapatkan taufik untuk itu, maka kita pun bisa mengejar keistimewaan yang lain. Ada persiapan-persiapan yang butuh untuk kita lakukan menyambut kedatangan momen istimewa bulan Dzulhijjah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, persiapan yang terbaik untuk menyambut momen istimewa yang pertama adalah persiapan yang paling mendasar dulu, yaitu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mungkin banyak membersihkan dosa-dosa kita. Namun setelah Ramadan bisa jadi kelalaian, dosa, dan maksiat bisa jadi mungkin dilakukan oleh sebagian kita. Maka untuk persiapan menyambut momen istimewa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa? Kenapa kita butuh persiapan taubat? Karena di momen istimewa itu kan bulan penuh amalan biasanya. Nah, ketahuilah bahwa dosa dan maksiat itu yang membuat kita lemah beribadah, yang membuat kita malas untuk beramal, yang membuat kita berat untuk menegakkan dan menjalankan ibadah. Sebabnya apa? Maksiat, Pak. Nah, bagaimana caranya kita mau beribadah di momen istimewa, sementara dosa dan maksiat menghalangi kita untuk itu? Membuat tubuh kita menjadi lebih berat, membuat kita jadi malas, enggan untuk beribadah kepada Allah, lemah untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Dengarkan sabda baginda Nabi SAW. Beliau pernah menyatakan, idza adnabal abdu, apabila hamba telah berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Berbuat dosa satu kali, ada titik hitam di dalam hatinya. Oh, kalau misalnya dibongkar hatinya nggak kelihatan titik hitamnya itu, Pak. Ini bukan titik hitam yang hissi, yang bisa terindra, enggak. Tetapi dia bersifat maknawi. Nabi kabarkan begitu, pasti begitu. Ada noda hitam di dalam hatinya, kata Nabi. Nukitat fihi nuktatun sauda. Allah titikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya, satu titik hitam. Fa in taba, kalau dia taubat, saqula qalbuh, maka hatinya akan dibeningkan kembali oleh Allah. Dibersihkan dari noda hitam tadi. Kenapa? Dengan sebab taubat. Tapi wa in ada, kalau dia kembali mengulangi, zida, ditambah lagi titik hitam itu. Ditambah lagi titik hitam itu, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Fadakarron, maka itulah ron yang Allah berfirman dalam Al-Quran,
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron itu Pak, penutup yang membuat tertutup hatinya. Disebabkan apa? Dosa-dosa yang dia kerjakan membuat noda hitam itu semakin penuh, semakin banyak, menutup hatinya sehingga sulit untuk menerima petunjuk, sulit untuk menerima hidayah, sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Dosa. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata ulama, kalau kita mendapati diri kita malas beribadah, lemah menjalankan ketaatan, berat untuk beribadah, barangkali itu dosa. Dosa yang memenuhi hati kita sehingga kita berat untuk menjalankan ketaatan itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat pula yang menyebabkan doa dan permohonan kita tidak diterima dan tidak didengarkan oleh Allah. Seseorang yang dikisahkan oleh Nabi mengadakan perjalanan jauh berambut kusut masai lagi berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke atas langit berdoa, minta sama Allah. Tetapi Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, dia dikenangkan dengan yang haram, pakaiannya pun haram. Dia dipenuhi dengan dosa. Maka Allah tidak mau mengijabahi doanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya manusia itu pada saat hajat dan keperluannya tidak terlaksana, jangan dia berburuk sangka kepada Allah. Harusnya dia berburuk sangka kepada dirinya. Barangkali karena dosa, doa dan permohonan saya belum dikabulkan sama Allah. Karena dosa itu menghalangi seseorang dari terijabahinya doanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau itu dosa-dosa besar, maka ini menjadi penghalang besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Allah berfirman, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kalau kalian jauhi, niscaya Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, ihdaril ma'asi, hati-hatilah dari berbuat maksiat, fa innaha tuharrimul maghfirah wa mawasimar rahmah. Hati-hati dari berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia mengharamkan ampunan Allah datang kepada hamba tersebut, dan dia mengharamkan seseorang itu bisa memanfaatkan musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, momen-momen kemuliaan. Kenapa jamaah sekalian? Itu tadi, karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkhusus di bulan haram seperti ini, yang memang dosa yang dilakukan di bulan haram tidak sama seperti dosa yang dilakukan di bulan-bulan lainnya, karena lebih besar. Allah secara khusus mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri kalian, berbuat dosa di bulan-bulan haram. Tak boleh. Padahal yang namanya kezaliman itu kan haram. Di bulan apapun tetap haram. Tapi kenapa dikhususkan di bulan haram, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram dan bulan Rajab? Karena dia bulan istimewa, bulan terhormat. Sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pada bulan itu,
dosa pun jauh lebih besar kalau dilakukan di bulan-bulan itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, tidak ada jalan bagi seseorang ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, maksiat kepada Allah, kecuali dengan jalan taubat. Maka persiapan taubat ini persiapan yang utama dan mendasar untuk menghadapi apa? Momen-momen istimewa. Supaya badan ini tidak berat. Supaya tubuh ini tidak malas untuk menegakkan ketaatan. Karena hati kita dibeningkan oleh Allah setelah bertobat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, niat. Harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ya tergantung niatnya. Mana kesungguhan kita memanfaatkan hari-hari yang istimewa itu. Niat itu penting. Untuk urusan dunia saja kita punya niat, ya kan? Ada perencanaan. Oh, nanti saya niat mau beli ini, mau beli itu. Nah, sudah tertanam itu dalam hatinya. Dan sudah dia planningkan, dia sudah rencanakan, dia sudah targetkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena ada yang mau dia kejar. Nah, untuk urusan dunia kita begitu, apalagi kalau untuk urusan akhirat. Butuh adanya perencanaan. Sebagian orang hanya mau berencana untuk urusan liburan. Hanya mau berencana untuk urusan dunia. Tapi urusan agama, urusan amalan, jauh dari perencanaan. Padahal itu yang penting untuk kita rencanakan juga. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perencanaan. Dari situlah muncul apa? Kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Tidak main-main lagi dia. Iya, kesungguhan di dalamnya. Itu kalau orang sudah berniat. Tapi kalau orang memang tidak ada niatnya, tidak ada kesungguhan. Penting niat ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena niatlah amalan kecil menjadi besar. Sebagaimana niat bisa membuat amalan besar menjadi kecil. Makanya kata ulama itu, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar gara-gara niatnya. Dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil gara-gara niatnya. Tidak ada niatnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka memasang niat itu penting. Jauh-jauh hari dia sudah memasang niat, tekad untuk hal tersebut. Saya harus ini, saya bisa ini, saya nanti mau merencanakan ini dan itu. Di situ muncul kesungguhan. Dan yang namanya ibadah butuh kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh kepada kami, maka pasti kami pun akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami. Karena dia sungguh-sungguh. Beda, Pak. Orang yang memasuki momen istimewa biasa-biasa saja dengan orang yang memasuki momen istimewa dengan niat dan kesungguhan. Oh, itu beda. Beda itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang untuk urusan dunia ya. Kalau orang sekedar cuman mau tanya-tanya saja, ya. Tidak ada niat, cuman mau tanya-tanya aja barang tersebut. Wah, ini cuman nanya-nanya aja ini. Tapi kalau orang sudah punya niat, punya kesungguhan untuk itu, oh dia betul-betul telusuri itu. Ya kan? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi kamu. Semangat untuk itu.
Bulan Dzulhijjah yang akan datang ini, semangat untuk persiapan itu. Bukan cuman Ramadan, Pak. Kita semangat setahun sekali. Nah, tapi ada momen-momen istimewa juga di bulan yang lain, ya, yang saya katakan bahkan bisa menandingi bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan pernah lemah. Jangan malas. Jangan tidak ada semangat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persiapan yang kedua. Memasang niat yang bisa memunculkan, membangkitkan semangat dan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Persiapan yang ketiga. Menyambut bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mempersiapkan diri kita dari persiapan mendasar tadi, taubat dari dosa, supaya tubuh ini tidak malas, tidak lemah, ya. Kemudian persiapan niat ini semakin menguatkan lagi. Setelah dia taubat tadi, niat dia pasang itu, perencanaan. Nah, baru yang ketiga, ya, dia persiapan amalan. Nah, dia perlu tahu amalan apa yang mesti dia lakukan di momen istimewa ini. Para jamaah, dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan selainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin azka 'indallahi wala a'zamu ajra min khairin ya'maluhu fil ashril adha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun amalan yang paling suci di sisi Allah dan paling besar pahalanya di sisi Allah, kebaikan yang dilakukan melebihi amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Coba hadisnya. Kemudian dalam riwayat Imamul Bukhari, dengan tegas Nabi mengatakan, "Mamin ayyamin", tidak ada satupun hari, al-amalus salih fiha, yang amalan soleh pada hari itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba. Berdasarkan hadis inilah, berdasarkan riwayat inilah, para ulama ada yang bahkan mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih istimewa daripada hari-hari di bulan Ramadan. Berdasarkan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para ulama sampai membandingkan mana yang lebih istimewa, 10 terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wah, ini dua-dua istimewa ini. 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadarnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada Arafahnya, ada Yaumul Hajjil Akbarnya, ada Ayyamut Tasyriknya. Mana yang lebih istimewa? Ada yang mengistimewakan 10 malam terakhir Ramadan lebih istimewa dari 10 awal. Ada yang mengatakan 10 awal lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Syekhul Islam menyimpulkan bahwa yang paling istimewa itu ditinjau dari malam dan siangnya, kata beliau. Kalau dilihat dari siangnya, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan. Dilihat dari siangnya. Dilihat dari apa? Siangnya. Karena hari itu hari berkorban orang. Ya. Hari-hari orang wukuf di Arafah. Oh, jamaah haji di situ. Siangnya lebih istimewa. Tapi kalau ditinjau malamnya, kata Syekhul Islam, maka 10 terakhir Ramadan tidak terkalahkan. Karena ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu kesimpulannya.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Istimewa kan? Istimewa. Iya. Makanya ketika Rasulullah bersabda seperti ini, para sahabat terheran-heran mendengarkan sabda Nabi ini. Sampai mereka bandingkan. Kata mereka apa? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah amalan jihad juga kalah? Kok istimewa begitu? Jihad juga kalah ya Rasul. Kenapa sahabat Pak membandingkan dengan jihad? Kenapa sahabat itu sampai mengatakan jihad? Karena jihad ini dalam Islam, kalau Rasulullah bersabda apa? Ra'sul amril Islam, pimpinan segala urusan itu Islam, wa amuduhus shalah, tiangnya itu salat, wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah apa? Jihad. Puncaknya itu jihad. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Ma ya'dilul jihadu fi sabilillahi azza wa jal." Tidak ada amalan, kata Nabi, yang menandingi jihad di jalan Allah. Itu luar biasa itu. Dan tidak semua orang mampu untuk itu. Karena taruhannya apa, Pak? Taruhannya nyawa. Taruhannya harta. Dan semua orang bisa melakukan itu. Kalau untuk sholat, untuk puasa, untuk bayar zakat, untuk haji bahkan, orang banyak sanggup untuk itu. Tapi jihad, yang pertaruhannya nyawa, ya. Makanya sampai kata Nabi, tak ada amalan yang bisa menyamai dan menyetarai jihad di jalan Allah. La tastati'unahu, kata Nabi. Kalian tidak akan mampu menyamai orang yang berjihad itu. Ini sampai diulangi oleh Nabi 2 kali atau 3 kali. Nabi tetap mengatakan, la tastati'unah, kalian tidak akan mampu melakukannya. Kemudian kata Nabi, mathalul mujahidi fisabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu, kamathalis sa'imil qa'imil qanit, bi ayatillahi, la yafturu min siyamin, wala salatin, hatta yarji'al mujahidu fisabilillahi, azza wa jalla. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang puasa terus, qiyamul lail terus, dan membaca ayat-ayat terus menerus. Itu perumpamaannya. La yafturu min siyam, dia tidak futur, tidak akan malas, tidak akan bosan untuk berpuasa, untuk sholat, sampai mujahid itu kembali dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali dari jihadnya fisabilillah. Artinya begini, Pak. Kalau ada orang mau menyamai pahala orang yang berjihad itu, ya, maka dia mesti puasa terus, sholat malam terus tanpa berhenti, dan baca Quran terus tanpa berhenti. Baru bisa menyamai apa? Amalan jihad. Istimewa kan jihad ini kan? Makanya ketika Nabi menyebutkan hadisnya tadi, tidak ada satupun hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau jihad? Karena saking sudah tertanamnya dalam diri mereka, jihad itu paling istimewa sudah. Paling istimewa sudah. Nah kalau jihad ya Rasul bagaimana? Apa jawabnya Rasul, Pak? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun kalah. Subhanallah. Bahkan jihad fi sabilillah pun kalah, kata Nabi. Allahu Akbar. Kemudian kata Rasulullah, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi wa malih, yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya. Jihad, falam yarji min dalika bi syai', kemudian dia tidak kembali lagi. Artinya apa? Tetap kalau yang ini tidak bisa kalah. Dia berjihad sampai meninggal. Sampai mati syahid. Nah kalau itu tidak terkalahkan itu. Kalau mujahid yang masih kembali, bisa dikalahkan. Dengan apa? Amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau dia sudah tidak kembali lagi, artinya mati syahid, gugur di medan jihad, baru tidak bisa terkalahkan itu. Itu yang paling istimewa sudah. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan di awal tadi.
bahwa momen ini jarang diketahui oleh manusia, bahwa ternyata bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu bisa menyamai, menandingi, atau bahkan bisa mengalahkan hari-hari di bulan Ramadan. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa, Ustaz? Semua amalan pada umumnya. Kan kata Nabi, "Ma min amalin saleh." Tidak ada satupun amal soleh. Berarti semua amal, apapun itu, baik yang berkaitan dengan badan, baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, harta, itu istimewa di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu. Mulai dari tanggal 1-nya Pak, dicatat nanti. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjahnya sampai tanggal 10-nya. Sampai tanggal 10-nya. Itu artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 10 ini Pak, mana yang paling istimewa? Yang paling istimewanya tanggal 10-nya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Qurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud, "A'zamul ayyami indallah yaumun nahri." Hari teragung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Kapan hari penyembelihan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang paling istimewanya. Puncaknya memang. Setelahnya apa? Sebelumnya apa? Arafahnya. Tanggal 9-nya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan istimewa dilakukan pada waktu itu. Baca Qur'annya, sodakohnya, puasanya, zikirnya, ta'limnya, birrul walidainnya, silaturahimnya, istimewa itu. Memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, ya, berbuat baik kepada orang lain secara umum, istimewa itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya apalagi hajinya kan. Apalagi hajinya. Oh, enggak tertandingi itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyebut tentang haji, wal hajjul mabrur. Haji yang mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi dia melainkan surga. Orang yang kembali dari haji, raja'a qayaumin waladathu ummuh. Dia kembali seperti baru dilahirkan baru dilahirkan oleh ibunya. Persis seperti itu. Nah, asalkan hajinya haji mabrur. Bagaimana haji mabrur itu, Ustaz? Nah, sampaikan kepada mereka yang berangkat haji, pesankan 4 ini. Mau haji mabrur, maka penuhi 4 ini, maka hajinya insya Allah mabrur. Tapi kalau kurang 1 saja, maka hajinya tidak mabrur. Apa itu kriterianya? Pertama, ikhlas karena Allah. Betul-betul tulus dalam menjalankannya. Maksudnya bukan, tidak ada maksud-maksud atau tendensi-tendensi duniawi. Bukan untuk pamer, bukan untuk mengangkat status sosialnya, bukan untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Bukan untuk itu. Tapi betul-betul karena Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tulus, keikhlasan. Jaga ketulusan itu. Kalau mau hajinya mabrur. Tapi kalau hajinya memang karena ada sesuatu yang diinginkan, ini yang bermasalah. Iya. Yang kedua, lakukan hajimu sesuai dengan praktek Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Jangan cuma bergantung kepada pembimbing. Memang ada pembimbingnya. Tapi jangan cuma tergantung kepada pembimbing. Kitanya harus belajar dulu. Bagaimana haji yang benar itu. Supaya haji kita mabrur, tidak sekedar ikut-ikutan, Pak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa selama perjalanan haji. Karena kalau sudah terjerumus ke dalam dosa, dengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajj." Siapa yang haji itu telah wajib baginya di bulan-bulan haji tersebut, fala rafath,
wala fusuq, wala jidala fil hajj. 3 ini harus dihindari. Jangan ada rafath, jangan ada ucapan-ucapan kotor, kalimat-kalimat yang jorok, jangan ada. Wala fusuq, jangan ada kefasikan. Wala jidala fil hajj, jangan bertengkar dalam haji. Godaan pada saat haji itu banyak, Pak. Pada saat kita umroh itu banyak, Pak. Godaan-godaan itu kadang memancing emosi kita, memancing amarah kita. Ingat ayat ini. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ingat ayat itu. Jangan sampai kita sia-siakan haji kita. Nah, sudah banyak pengorbanan yang kita lakukan, ya, tidak sedikit dana yang kita keluarkan. Kemudian kita pulang, ya, haji kita tidak mabrur akhirnya. Gara-gara apa? Terjerumus ke dalam dosa seperti ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang keempat, haji mabrur itu terlihat bukan pada saat dia haji, tapi nanti setelah pulang haji. Apakah kondisinya semakin baik atau sama saja, atau justru malah semakin buruk. Nah, itu menentukan haji seseorang itu mabrur atau tidak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Pak, yang kami ingatkan di sini, perbanyak zikir, ya, perbanyak doa di awal-awal bulan Dzulhijjah itu. Naam, karena ada zikir-zikir yang umum, yang membaca takbir, terkhusus di tanggal 9 sampai akhir hari Ayyamut Tasyriq, bertakbir, membesarkan Allah. Kemudian jangan lupa berdoa. Doa di hari Arafah, doa yang paling mustajabah. Khairud du'a, kata Nabi, du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang dipanjatkan di hari Arafah, apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang paling terakhir sekali, berkurban dan bersedekah dengan daging kurban. Bagi siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan kurbannya. Dalam rangka mengamalkan firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan sesungguhnya salatku dan nusukku. Para ulama tafsir mengatakan nusuki dalam ayat ini artinya dzabhi, sembelihanku. Salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Juga dalam ayat apa? Fasholli lirabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Solat yang dimaksud dalam ayat ini solat Idul Adha. Wanhar, sembelihlah kurban, karena setelah solat Idul Adha kita berkurban. Nah, la yanalallaha luhumuha, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan pula darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah, ingat, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya hal-hal ini bisa menjadi persiapan bagi kita menyambut momen istimewa bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.